Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Putri Salia dengan NIM akhir 150 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai laporan kasus lapangan peternakan babi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama yakni latar belakang, permasalahan, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Babi adalah salah satu ternak yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dipelihara, terutama di daerah seperti Bali, NTT, dan Papua. Keberhasilan beternak babi sangat bergantung pada cara pemeliharaannya, termasuk pemberian pakan yang sesuai. Pakan menyumbang lebih dari 70% dari total biaya produksi. Namun, masih banyak peternak babi yang tidak memperdulikan pentingnya pemberian pakan yang efisien dan berkualitas, sehingga berpengaruh ke pertumbuhan babi dan keuntungan peternak itu sendiri. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah yang pertama memberikan gambaran sistem pemeliharaan yang baik sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Yang kedua adalah mendorong penerapan manajemen pakan dan pemeliharaan yang efisien terutama pada peternakan skala kecil. Yang ketiga adalah menjelaskan kebutuhan nutrisi babi berdasarkan fase pertumbuhan. Yang pertama adalah sanitasi tempat pakan yang buruk, di mana terlihat bahwa tempat pengolahan pakan untuk babi ini terlihat tidak higienis, sehingga memungkinkan kontaminasi bakteri, jamur, atau parasit. Potensi timbulnya mitoksin, racun dari jamur jika bahan pangan disimpan atau diolah dalam kondisi lembab dan tidak bersih. Selain itu, di sekitar tempat pakan juga terdapat banyak sampah. Yang kedua, kita juga dapat melihat karat dan material yang tidak food grade, di mana permukaan logam yang berkarat dapat menyebabkan kontaminasi logam berat ke dalam pakan, misalnya Fe yang berlebih. Ini logam yang terkelupas juga bisa mencemari pakan dan menyebabkan iritasi saluran cerna pada babi. Yang ketiga, tidak adanya penutup pada tempat pakan yang akan memungkinkan debu, serangga, tikus, ataupun kotoran hewan masuk ke dalam pakan. Ini sangat berisiko menurunkan kualitas pakan dan menyebabkan penyakit zoonosis. Pada video dapat kita lihat juga banyak lalat yang berterbangan dan hinggap di tempat pakan. Yang terakhir yakni hanya ada satu tempat pakan di mana seharusnya pakan yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan babi berdasarkan fase pertumbuhan, seperti kebutuhan induk yang bunting yang tentu saja akan berbeda dengan kebutuhan babi fase starter dan lain-lain. Pemberian pakan dan sistem pemeliharaan yang baik merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan usaha ternak babi, baik skala yang kecil maupun yang besar. Setiap fase pertumbuhan babi memiliki kebutuhan nutrien yang berbeda, sehingga formulasi dan manajemen pemberian pakan harus disesuaikan secara tepat agar dapat mendukung pertumbuhan optimal, efisiensi konversi pakan, dan kesehatan hewan secara keseluruhan. Namun, dalam praktik di lapangan masih banyak ditemukan kendala yang menghambat tercapainya mutu produksi yang optimal. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditemukan di peternakan Denpasar, di mana alat pencampur pakan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Alat tersebut dalam kondisi terbuka, berkarat, dan kotor, sehingga sangat berisiko menyebabkan kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis ke dalam bahan pakan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan, penurunan produktivitas, bahkan kematian pada babi akibat keracunan kronis atau infeksi mikroba. Perbaikan fasilitas pencampur pakan. Alat pencampur pakan sebaiknya menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat dan memiliki desain yang tertutup agar terhindar dari kontaminasi fisik maupun biologis. Pembersihan alat secara rutin perlu dijadikan SOP harian di peternakan. Peningkatan edukasi peternak. Diperlukan edukasi dan penyuluhan berkala kepada peternak tentang pentingnya pemberian pakan yang seimbang. Pemanfaatan pakan alternatif yang aman. Peternak dapat menggunakan bahan lokal seperti dedak, ubi, atau limbah pasar asal diproses dengan benar.
untuk menekan biaya, namun kualitas bahan tetap harus dijaga agar tidak membawa penyakit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.